SMK Pusat Keunggulan atau SMKPK Center of Excellence merupakan program pengembangan SMK dengan kompetensi keahlian tertentu dalam peningkatan kualitas dan kinerja yang diperkuat melalui kemitraan dan penyelarasan dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja, yang akhirnya menjadi SMK rujukan yang dapat berfungsi sebagai sekolah penggerak dan pusat peningkatan kualitas dan kinerja SMK lainnya. Sebagai salah satu SMKPK atau SMK Pusat Keunggulan, SMK Negeri 2 Parepare berkomitmen untuk menghasilkan lulusan yang kompeten pada kompetensi keahlian tertentu dan terserap di dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja, serta dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Melalui program penyelarasan pendidikan vokasi secara sistematik dan menyeluruh dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. Target akhir dari program ini adalah menjadikan SMK rujukan yang dapat berfungsi sebagai pusat keunggulan, peningkatan kualitas, dan rujukan bagi SMK lainnya. Selain itu, SMK Negeri 2 Parepare melalui program revitalisasi sekolah telah mengubah Cicing Factory Unggulan menjadi Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD yang nantinya akan memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan. Dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. SMK Negeri 2 Parepare juga telah mengembangkan perpustakaan sekolah berbasis digital yang nantinya akan mendukung gerakan literasi digital dalam rangka menuju revolusi industri 4.0. Mewujudkan masyarakat sekolah yang peduli dan juga berbudaya dalam lingkungan dengan menciptakan kondisi yang lebih baik bagi sekolah untuk menjadi wadah pembelajaran dan juga penyadaran segenap warga sekolah, diantaranya murid, guru, orang tua atau wali murid, dan lingkungan masyarakat demi terciptanya upaya pelestarian lingkungan hidup. Maka, SMK Negeri 2 Parepare juga turut serta dalam program sekolah Adiwiyata menuju Adiwiyata Nasional 2021.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Amir, guru mata pelajaran Matematika SMK Negeri 2 Parepare. Pada tanggal 21 Juni sampai tanggal 1 Juli saya mengikuti pelatihan Sekolah Penggerak yang diadakan oleh P4TK IPA Bandung. Manfaat yang saya dapatkan pada pelatihan tersebut, yang pertama adalah saya mendapatkan konsep merdeka belajar. Bagaimana cara kita merancang pembelajaran sehingga betul-betul berpihak ke siswa. Yang kedua, kami diperkenalkan dengan LMS, Learning Management System, di mana proses pembelajaran daring yang sangat dibutuhkan untuk era industri abad 4.0. Kemudian yang ketiga, kami bersua dengan para guru-guru hebat di Guru Penggerak sehingga bisa memotivasi dalam memberikan pembelajaran yang merdeka belajar. Guru Penggerak Indonesia Maju. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurheda Dahlan dari SMK Negeri 2 Parepare, bidang studi yang diampu seni budaya. Manfaat dalam pelatihan yang saya dapatkan ini sangat banyak dan sangat luar biasa. Dan yang bisa saya petik dari pelatihan ini, bagaimana kita mendidik peserta didik sesuai dengan kondisi yang ada di lingkungan sekolah dan menuntut dia untuk berkreatif dan mandiri. Guru Penggerak Indonesia Maju, semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Andes Burhanuddin, guru bidang studi bahasa Inggris di SMK Negeri 2 Parepare. Ada pun manfaat yang saya peroleh selama mengikuti pelatihan PSP. Yang saya rasakan pertama adalah mendapatkan ilmu pengetahuan yang banyak tentang bagaimana itu kurikulum baru dan profil pelajar Pancasila, yang mana sasarannya adalah menciptakan guru dan siswa bebas merdeka sehingga tercapai pembelajaran yang nyaman sesuai dengan lingkungan sekolah masing-masing. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmila SPD, guru PJOK SMK Negeri 2 Parepare. Saya adalah salah satu peserta diklat PSP program Sekolah Penggerak. Manfaat yang saya peroleh setelah mengikuti diklat ini adalah saya dapat meningkatkan kompetensi saya sebagai pemimpin pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, serta nantinya akan menggerakkan komunitas belajar untuk rekan guru di sekolah dan wilayah saya. Guru Penggerak Indonesia Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Asdar. Saya mengajar bimbingan konseling di SMK Negeri 2 Parepare. Manfaat yang saya dapatkan dalam pelatihan ini adalah saya mengenal apa itu konsep pendidikan paradigma baru, konsep profil pelajar Pancasila dan merdeka belajar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Anda Siti Rahmatia, mengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam. Manfaat yang saya dapatkan di pelatihan PSP ini adalah belajar tentang profil pelajar Pancasila dan merdeka belajar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Astiati, guru SMK Negeri 2 Parepare, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Manfaat dari pelatihan PSP yang saya rasakan, yakni menjadikan teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sekolah Penggerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajitina SPD, guru mata pelajaran IPAS SMK Negeri 2 Parepare. Manfaat pelatihan yang saya dapatkan dalam pelatihan diklat PSP adalah adanya mendapatkan ilmu pengetahuan yang baru, pengalaman yang baru,
yang ada kaitannya dengan profil pelajar Pancasila dengan berkaitan dengan Merdeka Belajar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasni. Saya mengajar di SMK Negeri 2 Parepare. Adapun mapel yang saya bawakan adalah mapel informatika. Adapun situasi yang saya hadapi, di mana situasi yang kami hadapi dalam proses pembelajaran terletak pada latar belakang peserta didik yang masih kesulitan dalam mengoperasikan komputer pada pelajaran informatika karena minat belajar peserta didik dan juga sarana prasarana yang mereka miliki sebelumnya masih kurang dalam menggunakan komputer. Adapun tantangan yang saya hadapi di saat saya mengajar mata pelajaran informatika, di situ dari situasi tersebut membuat saya tertantang untuk mencari cara bagaimana mereka bisa mengoperasikan komputer, dan tentu saya harus mempertimbangkan apa saja yang mereka butuhkan dalam proses pembelajaran, apalagi yang saya akan ajarkan adalah spreadsheet di Microsoft Excel. Kami menerapkan kurikulum merdeka pada fase E atau di kelas 10 dengan status mandiri belajar. Pada proses pembelajaran, saya menerapkan pembelajaran diferensiasi PBL pada mapel informatika. Dengan adanya diferensiasi pada proses pembelajaran peserta didik, guru dapat mengetahui apa yang peserta didik butuhkan dalam proses pembelajarannya. Untuk menerapkan PBL, saya selaku wali kelas dan juga guru mata pelajaran melanjutkan tindakan melakukan wawancara tidak terstruktur untuk mencari tahu di level apa pengetahuan Microsoft Excel para peserta didik tersebut. Asesmen ini bertujuan untuk mengetahui level kebutuhan belajar peserta didik sehingga saya mengetahui apa yang mereka butuhkan dalam belajar informatika. Karena kebutuhan belajar setiap peserta didik berbeda-beda. Mungkin peserta didik si A membutuhkan pelajaran mengenai Microsoft Excel, bagaimana membuat tabel secara cepat dan otomatis. Akan tetapi, belum tentu hal tersebut dibutuhkan oleh peserta didik si B. Mungkin saja si B masih membutuhkan Microsoft Word untuk membuat surat. Setelah melakukan wawancara tidak terstruktur, saya membagi peserta didik berdasarkan kemampuan penguasaan Microsoft Excel. Dari hasil wawancara tersebut, kemampuan peserta didik ada yang berada pada tahap pengetahuan Microsoft Excel tingkat menengah, serta ada pula tingkat rendah. Namun, ada beberapa siswa yang hampir pada tingkat mahir. Saya memberikan contoh pada proses pembelajaran materi Microsoft Excel. Cara membuat tabel pada tingkat menengah dan tingkat rendah. Saya menyajikan materi membuat tabel, cara memperlebar dan memperkecil kolom, di mana mengandung label HOTS bagi tingkat menengah dan rendah. Untuk tingkat mahir, saya menyajikan materi cara membuat spreadsheet dan mengintegrasi ke Microsoft Word. Fokus saya pada peserta didik setiap tingkat, yaitu pada tingkat menengah dan rendah. Bagaimana peserta didik dapat mandiri, mampu membuat tabel, serta memperlebar dan memperkecil kolom setelah saya menjelaskan dan membimbing mereka. Sedangkan untuk tingkat mahir, saya menyajikan tabel yang telah diisi di kertas sebar atau lembar kerja peserta didik.
Kemudian mereka membuatnya di komputer dengan mengoperasikan Microsoft Excel. Setelah selesai mengerjakan, mereka mengintegrasi ke Microsoft Word. Adapun hasil dari pembelajaran diapresiasi melalui PBL, peserta didik menjadi mahir dalam membuat tabel pada spreadsheet di Microsoft Excel. Kemudian, mengintegrasi konten aplikasi perkantoran yang mencakup aplikasi pengolah kata. Selain itu, kebutuhan belajar mereka dapat terpenuhi dengan maksimal. Adapun refleksi bagi peserta didik yaitu tertanamnya nilai-nilai gotong royong, kreatif dan mandiri. Sementara refleksi bagi guru yaitu tumbuhnya motivasi untuk menumbuhkan nilai-nilai positif dalam diri peserta didik untuk percaya diri dan menjadi manusia mandiri dalam mengalami dan menjalani proses pembelajaran. Sekian dan terima kasih. Saya berasal dari sebuah desa kecil di Kabupaten Wajo. Tetapi, sejak penempatan kerja saya di UPT SMK Negeri 2 Parepare, saya memutuskan untuk berdomisili tetap di Parepare. Menjadi seorang guru adalah profesi yang sangat menyenangkan bagi saya. Setiap pagi, saya berangkat bekerja dengan penuh semangat. Saya percaya mengawali pagi dengan kepercayaan diri, maka efeknya akan terus berimbas baik sampai akhir harinya. Di sekolah, saya dikenal dengan sosok periang dan pekerja keras. Nah, semangat itulah yang ingin saya tularkan kepada peserta didik saya. UPT SMK Negeri 2 Parepare merupakan salah satu sekolah favorit bergengsi di Kota Madya ini. Terbukti dengan populasi jumlah siswa saat sekarang ini. Ada 1.450 siswa dengan pemetaan kelas 10 berjumlah 509 orang, kelas 11 528 orang, dan kelas 12 413 orang. Didominasi peserta didik berjenis kelamin laki-laki, yaitu 1.241 orang. Sedangkan peserta didik berjenis kelamin perempuan hanya 209 orang. Bisa disimpulkan perbandingannya sekitar 1:5. Adapun populasi guru sebanyak 119 orang, yang terdiri PNS 81 orang dan non-PNS sebanyak 18 orang. Juga ada pegawai sekitar 11 orang, PNS 2 orang, dan non-PNS 9 orang. Bahkan SMK Negeri 2 Parepare merupakan sekolah SMK Pusat Keunggulan, Sekolah Adiwiyata, dan PPK Badan Layanan Umum Daerah. UPT SMK Negeri 2 Parepare memiliki 9 kompetensi keahlian. Di antaranya teknik ketenaga listrikan, teknik mesin, teknik pengelasan dan fabrikasi logam, teknik elektronika, desain komunikasi visual, teknik otomotif, teknik dan bisnis sepeda motor, desain pemodelan dan informasi bangunan, teknik konstruksi dan perumahan. Dengan populasi sebesar ini, mengajar di SMK Negeri 2 Parepare, saya menemukan banyak sekali warna pada pembawaan karakter peserta didik.
dengan latar belakang etnis daerah yang berbeda-beda disatukan dalam satu ruangan, yakni kelas. Di saat mengajar dari satu kelas ke kelas lain, masalah yang saya temukan yakni kurangnya inisiatif diri peserta didik menjadi role model di depan teman mereka. Meskipun saya sudah meminta secara personal untuk maju juga tampil ke depan, tetapi rasa enggan terlihat sangat jelas. Sebagai seorang guru, hal ini sangat saya sayangkan karena saya percaya banyaknya keberagaman dalam peserta didik bukan merupakan suatu beban bagi saya. Justru ada rasa penasaran dan tantangan yang ingin saya lakukan untuk menemukan keberagaman kreativitas unik yang mereka miliki. Akhirnya, saya tertantang mencari akar permasalahan tersebut dan memutuskan menjadikan guided inquiry sebagai metode mengajar saya di fase E. Pada materi ajar, menyajikan berita inovasi yang menghibur, khususnya saat proyek membuat vlog. Namun, sebelumnya saya membagikan kuesioner atau angket yang berisi 5 daftar pertanyaan. Dari hasil jawaban kuesioner siswa itu, saya makin yakin menerapkan metode guided inquiry didukung dengan kesesuaian penerapan kurikulum merdeka yang mengharuskan siswa lebih banyak aktif sehingga siswa merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. Dengan metode ini, peserta didik terlatih dalam memecahkan masalah sekaligus membuat keputusan sendiri. Setelah penerapan metode tersebut, siswa lebih menjadi kritis, kreatif, dan dapat mengeksplorasi karyanya sesuai dengan keinginan mereka. Apabila ada perbedaan kecepatan hasil proses belajar, maka peserta didik yang cepat haruslah didorong untuk menjadi tutor sebaya agar beban psikologis siswa yang lambat terkikis sedikit demi sedikit dan peserta didik yang cepat dalam pembelajaran termotivasi untuk terus maju. Harapan saya dan fokus saya agar mereka jauh lebih melatih kepercayaan diri dengan menerapkan kucuran motivasi setiap saya bertatap muka dengan mereka. Peserta didik punya keistimewaan, bakatnya tersendiri. Demikian juga gurunya harus menarik dan menyenangkan, sehingga sebagai guru selalu saya sajikan permainan edukasi yang saya mainkan bersama peserta didik di sela-sela pembelajaran. Pastinya selalu saya dominasi mereka bekerja tim sehingga ikatan emosional mereka terjalin dengan baik juga. Sangat berdampak baik untuk mengurangi maraknya bullying sesama peserta didik. Dan tidak jarang sebelum membuka kelas pembelajaran, saya selalu membukanya dengan ice breaking yang seru. Begitu pula saat menutup kelas pembelajaran, selalu saya tinggalkan dengan membubuhkan sedikit kesan bercanda dengan siswa. Setiap mereka memunculkan bakat mereka, selalu saya memberi pendampingan mulai mereka berproses menyiapkan diri ikut suatu kegiatan perlombaan hingga mereka mencapai puncak hasilnya. Mari kita buktikan bahwa setiap anak punya keistimewaannya tersendiri apabila terus diasah dan digali potensi itu. Pembelajaran inquiry merupakan model pembelajaran yang dapat mengaktifkan proses belajar siswa. Di samping itu, model pembelajaran ini juga dapat melatih keterampilan berpikir kritis dan kreatif bagi siswa. Pertemuan pertama saya dengan Ibu Andi Wiwi, saya merasa bingung karena beliau adalah guru bahasa Indonesia, tapi dia selalu membuat kami bersukacita dan membuat kami mengoyakkan badan dengan dilengkapi musik yang ceria. Awal mulanya saya kikuk dan kaku karena telah diperlakukan seperti ini. Pada akhirnya saya merasa asik dan menyenangkan. Betul. Saya merasa aneh awalnya Ibu Andi Wiwi tidak banyak menerangkan seperti guru lainnya. Hanya bagian inti dan sub pokok materi saja yang dipaparkan, kemudian diberikan link contohnya. Dari link contoh tersebut, kita diarahkan oleh Bu Andi Wiwi untuk mempelajari secara mandiri dan langsung pembuatan proyek seperti contoh yang di-share. Ternyata dengan kebebasan berkarya dan hak kami untuk berpendapat begitu sangat diapresiasi oleh Ibu Andi Wiwi. Sehingga saya bebas berkarya dan saya sangat puas dengan hasil proyek yang saya buat dengan arahan Bu Andi Wiwi.
Bu Andi Wiwi mematahkan stigma saya bahwa pemegang kuasa terpenuh di kelas adalah guru, tapi Bu Andi Wiwi membawa warna tersendiri di kelas kami. Belajar di kelas lebih menarik bersama Ibu Andi Wiwi. Top, mantap! Mari kita terapkan metode credit inquiry dalam metode mengajar kita. Karena metode tersebut sangatlah sesuai dengan kurikulum Merdeka saat sekarang ini. SMK bisa, SMK hebat. SMK bisa. SMK hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Siapa ketua kelasnya? Mana? Ayo ketua kelas siapkan dulu sebelum mulai pelajaran. Sebelum memulai pelajaran, Ibu absen dulu ya. Ada yang tahu hari ini temannya ada yang alpa atau sakit? Ada siapa? Dina, absen dulu. Adi Asifa, Adi Dini, Andina, Andi Muhammad Ikram, Andreni, Asmarani, Awal Ramadhani, Awal Ramadan, Hajar Bu, Buta, Triani, Hadir Bu, Khadijah, Muhammad Izal, anak-anak hari ini Ibu mau kasih materi tentang dasar-dasar desain komunikasi visual. Nah, di sini Ibu memperlihatkan ada tujuan pembelajaran, ada 4 yang kalian akan pelajari. Di situ ada peserta didik mampu memahami pekerjaan dalam bidang desain komunikasi visual. Peserta didik mampu memahami kewirausahaan di bidang ekonomi kreatif dan membaca peluang pasar. 3. Peserta didik mampu membangun visi dan passion dalam bidang tersebut. Peserta didik mampu melakukan pembelajaran berbasis proyek nyata sebagai simulasi proyek kewirausahaan. Jadi di sini kita akan belajar desain komunikasi visual itu tentang profesi sesuai dengan passion kalian. Misalnya kan kalau desain komunikasi visual apa saja sih profesinya di situ? Ada yang tahu Kak? Ada yang tahu? Nah, kira-kira kemarin ada profesi apa? Ya, ada yang lain. Di sini Ibu memberikan pengertian tentang teknologi yang berasal dari kata tekno, yaitu teknologi sama wirausaha. Kalian bisa lihat. Sebelum Ibu masuk ke materi, Ibu memberikan kalian gambaran dulu. Bagaimana sih menurut kalian kalau melihat gambar yang di atas? Ada yang mau koreksi? Coba perhatikan gambar yang di samping kiri sama kanan. Di sini kan sama-sama produknya itu keripik singkong. Bagaimana menurut kalian? Kemasan berbeda. Kemasannya berbeda. Mana yang lebih menarik menurut kalian? Menurut kamu? Kiri atau yang kanan? Yang kanan. Kanan kenapa? Karena dia kemasannya lebih menarik dan lebih bagus dilihat. Terima kasih Duta. Kemudian Ibu kasih materi ya. Kita kan kalau di dunia DKV itu nanti kita bisa beralih
video. Seluruhnya duduk siap, gerak. Sebelum pulang, mari kita membaca doa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Syukur alhamdulillah kepanjatkan kehadirat Rabbina karena kita masih dikasih kesempatan untuk ketemu pada pekan ini dalam rangka pembelajaran kita yakni instalasi tenaga listrik. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita lanjut materi pada pekan ini, saya ingin mau bertanya, siapa anak-anakku yang masih ingat pelajaran kita pekan lalu? Ya, silakan Nak Akram. Pelajaran minggu lalu tentang instalasi tenaga listrik satu pasar. Ya, terima kasih Nak Akram. Pelajaran kita minggu lalu yaitu memang membahas tentang instalasi tenaga listrik satu pasar. Namun nanti kita pekan ini, pertemuan kita kali ini akan membahas mengenai kelanjutan daripada pelajaran kita pekan lalu.
yang mau kita praktekkan sekarang, nak, yaitu cara memasang instalasi tenaga listrik satu pasang itu. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita lanjut pelajaran kita pada hari ini, saya minta satu orang dulu untuk memimpin doa. Bagaimana Anak Topik? Ya, silahkan Anak Topik pimpin doa. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anakku, sekarang ibu mau absen dulu satu persatu. Ahmad Ikram, Hadir Bu. Akram Muiz, Hadir Bu. Alvin Winata, Hadir Bu. Andi Ahmad Jamaidin, Hadir Bu. Andi Anggara Saputra. Hadir Bu. Baiklah anak-anakku, hari ini kita akan membahas tentang praktek pemasangan instalasi tenaga listrik satu pasang. Namun sebelum itu saya mau bertanya dulu kepada anak-anakku, Topik, biasa lihat nak di jaringan di atas, biasa lihat burung-burung bertengger? Kenapa burung yang bertengger di atas jaringan, kenapa dia tidak kesetrum? Karena kakinya hanya menyentuh satu kabel kontak. Ya, oke. Desi, Ibu mau bertanya Desi mengenai sesuai dengan apa yang kita mau pasang hari ini, apa yang mau kita praktekkan hari ini, yaitu pemasangan instalasi tenaga listrik satu pasang. Saya mau bertanya ke Desi, apa yang dimaksud dengan instalasi tenaga listrik satu pasang? Listrik satu pasang adalah instalasi tenaga listrik yang menggunakan dua penghantar, yaitu satu pasang dan satu netral. Baik, ternyata anak-anakku sudah paham semua mengenai apa itu instalasi tenaga listrik satu pasang. Anak-anakku sekalian, pertemuan kita pada hari ini yakni kita akan memasang atau kita akan mempraktekkan bagaimana cara pemasangan instalasi tenaga listrik satu pasang. Pada pelajaran kita hari ini, yaitu pemasangan instalasi tenaga listrik satu pasang, ada beberapa tujuan yang hendak kita capai. Tujuan pertama yaitu bagaimana anak-anakku bisa menerapkan K3. Masih ingat apa itu K3? Masih. Yaitu keselamatan kerja dan kesehatan. Ya, itu tujuan pertama. Tujuan yang kedua, bagaimana anak-anakku supaya bisa menyiapkan alat dan bahan yang benar. Tujuan yang ketiga, bagaimana bisa anak-anakku mampu untuk memasang instalasi tenaga listrik satu pasang dengan benar. Tujuan yang keempat, bagaimana anak-anakku mampu untuk memeriksa atau mengoperasikan instalasi tenaga listrik yang anak-anakku sudah pasang. Baiklah anak-anakku, giliran kelompok yang praktek hari ini adalah kelompok 1, yakni Resti sama Alvin. Kelompok 2, Jumadil sama Damar. Kelompok 3, Akram sama Alamsa. Silakan ambil worksheet yang kita sudah kerja minggu lalu. Silakan Resti sama Alvin. Jumadil sama Damar. Kelompok 3, Akram sama Alamsa. Masing-masing kelompok menuju ke meja kerjanya. Baiklah anak-anakku, inilah peralatan yang mau dipakai di dalam memasang instalasi
sebutkan satu persatu. Alat dan bahan, tang potong, tang kombinasi, tang lancip, multimeter, tang pengupas, gas, les, satu pasar, kontak, info, cabang, pipa, kabel, skru, sengkan, stop. Baiklah anak-anakku, yang kelompok yang mau praktek, silakan ambil alat dan bahan. Rangkaianmu, apakah rangkaianmu yang kamu pasang ini bagus, tersambung atau bagaimana? Nah, sekarang ibu tanya, ini rangkaian adalah rangkaian apa yang kita buat? Oke, jadi hanya dengan melihat ini rangkaian, kita sudah tahu bahwa ini adalah rangkaian satu, yaitu melalui apa? Apalagi satu? Oke, sekarang ini rangkaianmu yang kamu pasang bagus atau tidak? Bagaimana caranya untuk mentes ini bagus atau tidak? Nah, silahkan, bagaimana caranya menggunakan alat ukur multimeter? Oke, bagus? Oke, bagus. Nah, sekarang tes rangkaian tak, apakah berfungsi atau tidak? Lihat tabel apa ini? Pasang. Sekarang groundingnya netral, ada groundingnya, ada. Ya, berarti Anda sudah mengukur rangkaian yang Anda pasang dengan alat ukur multimeter. Rangkaian Anda bagus dan berhasil. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, kalian sudah menyelesaikan tadi praktek pemasangan instalasi tenaga listrik dan Ibu sudah memeriksanya dan mengeceknya. Alhamdulillah semuanya berhasil dengan baik. Tadi yang pertama selesai adalah kelompoknya si Resti sama si Alvin. Kemudian disusul oleh kelompoknya Desi sama Andi Jumadil. Kemudian disusul oleh kelompoknya si Arham sama
2. Memasang kabel. 3. Menyambung kabel. 4. Setelah kabel tersambung, melakukan pengecekan dengan alat ukur multimeter. 5. Isolasi sambungan dengan masker. 6. Mengoperasikan rangkaian. Terima kasih Alvin atas kesimpulannya. Barangkali masih ada kesimpulan yang kedua dari Nak Fikri. Kesimpulan cara kerja rangkaian adalah apabila CBD on maka rangkaian akan bekerja, dan apabila terjadi gangguan maka CB akan bekerja secara otomatis. Apa yang Anda lakukan hari ini, apa yang Anda lakukan tadi dalam praktek, itu semuanya harus berpatokan kepada rangkaian kerja yang sudah ada pada domisi kalian. Jadi tetap berpacu kepada keselamatan kerja. Sesuai langkah kerja, mulai dari pemasangan pipanya semua harus sesuai dengan standar operasional, sesuai dengan SOP yang ada. Jadi pemasangan pipa, pemasangan TDOS, masuk ke pemasangan kabel, dan sampai kepada pengoperasian. Semua harus sesuai dengan standar operasional. Jadi sampai di sini anak-anakku ada yang bertanyakan? Kalau tidak ada, perlu saya sampaikan nak, untuk tugas Anda kalian di rumah yang sudah praktek, silahkan bikin laporannya. Pekan depan Ibu kami itu laporan. Jadi tetap semangat nak, tetap semangat belajar. Jangan hanya berfokus pada satu saja sumber belajar. Sumber belajar banyak, bisa lewat internet, ada Om Google. Jadi Anda bisa belajar dengan berbagai sumber belajar. Tetap semangat, ya, tetap belajar dengan baik.